Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah, singkat namun padat maknanya, di mana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannah habbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakah. Hadis rawahu Tirmidzi. Artinya adalah bahwa kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang kikir, dan tidak pula orang yang buruk akhlaknya. Ada dua poin penting yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya ini, bahwa orang yang kikir, orang yang pelit, atau dalam bahasa Arabnya bakhil, itu tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena ahli surga itu adalah orang-orang yang pemurah. Dalam kehidupan kita di dunia ini, sifat bakhil atau kikir itu sudah ada. Bahkan dalam sejarahnya, saudara sepupu Nabi Musa alaihissalam sendiri, yang namanya Qarun, itu adalah bukti kebakhilan seorang hamba yang kaya tetapi tidak mau berbagi sedikit pun harta yang dimilikinya untuk fakir miskin. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun membujuknya, ya Qarun, berilah sebagian hartamu untuk orang miskin, tidak akan mengurangi bahkan bertambah hartamu. Tapi apa yang dijawab oleh Qarun? Qarun mengatakan, harta ini adalah milik saya, hasil jerih payah saya, dan tidak ada hak orang lain untuk itu. Dia merasa bahwa harta itu adalah miliknya semua. Dia ahli ibadah, dia mau ibadah, walaupun sudah jarang-jarang ibadah ketika dia sudah kaya. Tetapi ketika diminta sebagian hartanya untuk dibagi kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkannya, dia menolak dengan keras. Dan bukti sejarah itu ada, bisa dilihat dalam Al-Quran, dan ada bisa dilihat di Mesir saat ini. Qarun itu lambang kekayaan dan kemegahan karena hartanya yang banyak, dan rumahnya yang bertingkat. Itu tingkat atasnya sekarang itu masih bisa dibuktikan dan menjadi destinasi wisata di Mesir. Kenapa? Karena seperti Al-Quran bilang bahwa Qarun dan hartanya ditenggelamkan ke dalam tanah. Itu betul-betul terjadi, dan supaya menjadi pelajaran bagi kita, itu genteng atau atap rumahnya itu masih bisa dilihat sekarang. Inilah bukti kekuasaan Allah dan bukti bagaimana seseorang yang tidak mau berbagi dengan harta yang dimilikinya. Bakhil tidak hanya dalam hal harta. Bakhil bisa dalam hal ide, saran, nasihat. Bakhil juga ada dalam memberikan tenaga. Jadi kalau Bapak Ibu diminta saran oleh orang, kita punya ilmu, punya nasihat, tapi kita menyembunyikannya, tidak mau kita berbagi. Kita punya informasi yang baik, tidak mau kita berbagi. Ada saudaranya, anaknya mau kuliah, anaknya pinter. Lalu kita tahu, untuk anak yang pinter bisa ada beasiswa ini, beasiswa itu. Saya tahu jalurnya, tapi dia sembunyikan. Tidak mau dia berbagi. Ini buat keluarga saya saja, biar orang lain tidak tahu menahu. Bisa terjadi seperti itu. Ada orang yang memiliki tenaga, dia bisa bantu. Ya, dia punya kesempatan untuk menolong, tapi dia tidak mau berpayah-payah. Ngapain saya membantu orang susah-susah? Itu kan bukan urusan saya, itu urusan dia. Dalam hal tenaga dia tidak mau berbagi, apalagi di dalam hal harta. Makanya ketika kita berbagi, ya, kita itu tidak dilihat banyak besarnya, tidak dilihat kecilnya, tetapi bagaimana kita berbagi itu sesuai dengan kemampuan kita dan keikhlasan kita dalam berbagi itu. Lain halnya dalam hal-hal yang sifatnya wajib. Kalau zakat fitrah kita nanti membayar sekian
uang jumlahnya, tahu dengan beras, ya. Itu sudah ada ketentuan. Atau zakat mal ketika nisab harta kita sudah cukup 9, kita zakatkan sebagian dari itu 2,5%. Lalu kalau kita punya itu dan kita tidak memberikannya dan tidak membayarnya, maka kita termasuk orang yang kikir atau bakhil. Dan berdasarkan hadis Rasulullah, orang tersebut tidak akan masuk surganya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal itu. Yang kedua, tidak masuk surga juga orang yang tidak baik perangainya atau memiliki akhlak yang buruk. Kalau dalam hadis ini sayyi'ul malakah. Kenapa begitu? Karena surga itu isinya adalah orang-orang yang soleh. Orang soleh itu adalah orang-orang yang melakukan amal kebaikan dan memiliki perbuatan atau tingkah laku yang baik selama hidupnya di dunia. Maka kita mari biasakan ucapan kita yang baik. Biasakan mulut kita berkata yang baik. Biasakan perbuatan kita yang baik, yang menyenangkan. Kenapa? Kalau itu bisa kita lakukan, kita memenuhi syarat untuk menjadi penghuni surga. Karena apa? Misi Rasulullah itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adalah misi moral. Beliau sendiri yang mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus oleh Allah menjadi Rasul itu, kata Nabi, adalah untuk memuliakan budi pekerti manusia, untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang berperilaku baik adalah penghuni surga. Jangankan di surga ya, yang sudah pasti bagi orang yang berperilaku baik. Di dunia saja, kalau kita berperilaku baik, kita disenangi oleh orang, kita dihargai oleh orang. Si Anu, dia orang biasa, tapi perilakunya luar biasa. Si Anu tidak kaya, dia miskin, tapi akhlaknya terpuji, orangnya jujur, berkata baik, suka menolong, hatinya tulus, ditandai oleh orang. Tetapi ketika seorang itu dia orang kaya tapi sombong, perilakunya angkuh, sok, tidak mau kenal dengan orang lain. Kalau jalan ke atas mendongak, sombong sekali. Orang menandainya dan orang membencinya. Maka kalau kita ingin masuk ke surganya Allah, milikilah dua persyaratan ini. Yaitu jadilah kita orang yang tidak bakhil, dan jadilah kita orang yang berakhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Ramadan adalah momen yang terbaik untuk menjadikan kita orang baik. Kita jaga mulut kita. Oh, saya nggak boleh bohong, saya nggak boleh berkata kasar, saya puasa, terkendali. Kita sudah punya prasangka buruk. Nih ada orang datang ke rumah ini jangan-jangan minjam uang ini, padahal orang itu masih di halaman rumah kita. Kita nggak berprasangka buruk di hati kita. Kenapa? Puasa mengendalikan kita. Oh, jangan berprasangka buruk. Jangan-jangan dia bawa kabar yang baik. Jangan-jangan memang dia butuh tolong dan kita bisa menolongnya. Terkendali karena puasa itu. Ya, semoga amal ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini dicatat sebagai amal yang berlipat ganda pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir di sini dan orang-orang yang kita cintai nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.